Kecepatan tinggi saat tes MotoGP Qatar bikin Ducati khawatir sesuatu tidak beres dengan motornya. Tahan dulu pialanya. Ducati ogah jemawa meski telah membuktikan bahwa mereka masih memimpin persaingan setelah lesatan Francesco Bagnaia pada tes pramusim MotoGP 2024. Pecco Bagnaia mengakhiri tes pramusim MotoGP 2024 dengan nilai tinggi setelah mencetak waktu lap tertinggi dalam sesi di Sepang, Malaysia, 6 hingga 8 Februari, dan Lusail, Qatar, 18 hingga 19 Februari. Bukan cuma Bagnaia yang tampil melesat, penunggang motor Desmosedici YP lainnya juga demikian. Dalam tes MotoGP Sepang, bahkan 4 catatan waktu teratas semuanya dicetak rider Ducati yakni Bagnaia, Jorge Martin, Pramac, Enea Bastianini, Ducati, dan Alex Marquez, Gresini. Sedangkan di tes MotoGP Lusail, 3 dari 4 pembalap tercepat memakai motor ciptaan pabrikan asal Borgo Panigale ini. Salah satunya adalah Marc Marquez, Gresini. Menempati urutan keempat, juara dunia 8 kali ini makin dinanti aksinya dalam percobaan comeback-nya di MotoGP. Ducati pun berpeluang untuk melanjutkan dominasi mereka di MotoGP. Mantan pembalap yang kini menjadi reporter lapangan MotoGP, Simon Crafar, menyebut persiapan Ducati cukup sempurna jelang musim kompetisi yang baru. Crafar menyebut bahwa semua pembaruan yang dibawa Ducati membawa dampak positif dan tinggal memerlukan sentuhan akhir melalui setelan elektronik. Mesin yang baru, aero yang baru, knalpot yang baru semuanya berhasil. Pecco melakukan rekor lapnya dan seluruh padek terpukau, ucap Simon Crafar, dilansir dari Crash.net. Catatan waktunya lebih cepat 0,6 detik dari pembalap lainnya saat itu. Banyak pembalap lalu menurunkan kepala untuk mencoba memperkecil jarak itu. Bagnaia pada akhirnya menjadi satu-satunya pembalap yang mampu menembus waktu lap 1 menit 50 detik. Rekor resmi MotoGP? Lebih pelan hampir 0,8 detik. Apakah sekarang waktunya memberikan piala kepada Ducati? Pabrikan merah tidak mau kelewat PD. Crafar mendengarnya sendiri dari sang manajer tim, Davide Tardozzi. Tardozzi berkata semuanya berjalan dengan baik tetapi mereka tetap membumi karena ketika kita pergi, ada balapan mobil di sini, Lusail, ucap Crafar. Kemudian saat kita kembali, kondisi treknya akan berbeda jadi kita akan memulai dari awal lagi. Dia adalah orang yang sangat berpengalaman. Dia telah memenangkan banyak kejuaraan dunia sebagai manajer. Dan dia benar. Mereka berada di posisi yang luar biasa. Sirkuit Lusail menjadi venue seri pembuka World Endurance Championships 2024, ajang balap ketahanan yang turut diikuti legenda MotoGP, Valentino Rossi, pada pekan ini. Faktor grip ini juga mendapat sorotan dari Bagnaia. Menurutnya, daya cengkeram yang terlalu baik justru mengaburkan efek dari komponen-komponen anyar. Bagnaia sendiri langsung ngacir begitu menguji motor versi terbaru Ducati. Saya pikir grip di lintasannya sangat meningkat, dan menjadi salah satu yang terbaik di kalender balap MotoGP, ucap Bagnaia setelah hari pertama tes, dilansir dari GP1.com. Bahkan jika kita sudah melakukan yang terbaik, sulit untuk memahami apa yang kita rasakan saat ada begitu banyak grip. Perbedaan per lap antara ban baru dan lama adalah 0,3 sampai 0,4 detik. Itu bagus dari sudut pandang performa tetapi sulit untuk mengetahui apakah komponen yang diuji bekerja dengan baik atau tidak, imbuh Nuvola Rossa. Kendati demikian, setelah tes berakhir, Bagnaia cukup puas. Kepercayaan diri murid Valentino Rossi ini bertambah setelah merasakan peningkatan di semua area. Perlu dicatat bahwa hanya Ducati yang merasakan sedikit peningkatan grip ketika pabrikan lain malah berkata sebaliknya. Bagnaia pun telah menentukan motor yang akan dipakainya. Meski begitu, sebagaimana Tardozzi, Pecco walau masih menyimpan sedikit kewaspadaan soal kondisi trek saat lomba. Lebih dari catatan waktunya, saya senang dengan sensasi yang saya rasakan di atas motornya, kata Bagnaia setelah merampungkan tes. Ketika sensasinya bagus, wajar jika waktu lapnya juga bagus. Kita lihat apa yang terjadi dalam 15 hari menuju lomba, tetap saat ini saya senang. Kami telah memilih semua komponen untuk dipakai pada awal musim, kami menyelesaikan pekerjaan kami, sejujurnya saya tidak punya hal lain untuk dikatakan. Seri pembuka MotoGP Qatar akan berlangsung pada 8 hingga 10 Maret mendatang.
Marc Marquez sering lupa atur kendali motor Ducati, harap dimaklumi kalau buat kesalahan saat balapan nanti. Salah satu kesulitan adaptasi perpindahan motor dari Honda ke Ducati masih dirasakan Marc Marquez, kesalahan sepele bahkan masih sering dilakukan. Tidak mudah memang mengubah kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama untuk berpindah pada suatu lingkungan atau perangkat baru. Apa yang dirasakan Marc Marquez juga sama ketika menunggangi Desmosedici YP23 Ducati selama tes MotoGP. Sejak tes Valencia sampai 2 kali tes pramusim di Sepang dan Qatar, rupanya juara dunia 8 kali itu masih diliputi kesalahan. Belum sampai soal adaptasi motor pada setup, ban dan sebagainya, Marquez ternyata juga melakukan kesalahan-kesalahan sepele. Suatu hal yang sudah siap akan dia terima jika kembali dilakukan ketika memulai balapan pertama nanti pada MotoGP Qatar 2024 di sirkuit Lusail, 8 hingga 10 Maret 2024. Ini akan menjadi poin lain, sebuah pembelajaran, memahami cara mengemudi di belakang pembalap lain dan cara menyalipnya, kata Marc Marquez dikutip bolasport.com dari Speedweek. Terkadang saya lupa menonaktifkan perangkat 3D Height, karena cara kerjanya berbeda, ucap Marquez tertawa. Ketika saya sibuk mengubah pemetaan jangka panjang, saya lupa mengatur perangkatnya, tandas juara dunia 8 kali itu. Biasa menunggangi motor Honda selama 10 tahun kemudian mendadak ganti ke motor pabrikan Italia yang lebih gahar dan penampilan yang sangat berbeda jelas akan jadi PR tambahan bagi Marquez. Pembalap berjuluk si semut dari Cervera itu pun tidak ingin berekspektasi terlalu tinggi pada balapan pembuka di Qatar nanti. Dia juga berharap agar masih dimaklumi ketika melakukan kesalahan saat balapan nanti. Saya masih akan membuat beberapa kesalahan dalam balapan, kata Marquez. Itu bagian dari proses ini. Namun saya harus tetap tenang dan melanjutkan apa yang sudah saya lakukan di tes pramusim, ujarnya. Akan ada balapan di mana saya akan kesulitan. Tetapi jika saya harus kesulitan, ya saya akan menderita. Akan ada hari-hari yang lebih sulit ke depan. Tapi saya hanya ingin mencoba menikmatinya dan pada hari Selasa lalu saya menikmatinya. Kita lihat saja nanti. Masih banyak hal yang harus saya pelajari, imbuh Marquez. Marc Marquez menutup tes pramusim di Qatar dengan menempati posisi keempat dalam hasil akhir tes. Sebuah pencapaian yang cukup signifikan meski sempat diwarnai kecelakaan alias crash pertamanya di atas Ducati. Seperti diketahui, Marc Marquez bukan pembalap yang paling menarik perhatian dan paling mampu beradaptasi saat mengendarai Ducati YP23 di sirkuit Lusail, Qatar. Motor yang memperebutkan gelar juara dunia musim lalu melalui Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, dan Jorge Martin, Prima Pramac, akan diturunkan ke pembalap Gresini dan VR 46 tahun ini. Pembalap pabrikan Ducati dan Pramac akan menggunakan versi motor terbaru tahun ini. Meskipun penyesuaian Marquez dengan Ducati menjadi berita utama pada MotoGP sejauh ini dia bukan pembalap yang mampu memaksimalkan performa motornya. Sebaliknya, Fabio Di Giannantonio menjadi pilihan utama. Saya harus mengatakan Di Gia, kata mantan pembalap dan sekarang penyiar Simon Travar soal pembalap yang dianggap paling bisa beradaptasi dengan motor Ducati 2023. Baik di sirkuit Sepang maupun di sini, Qatar, merupakan yang tercepat dan paling nyaman. Dia telah menemukan pengaturan yang nyaman dan mencatatkan waktu putaran yang baik sebagai yang tercepat.